Selamat datang di pembahasan saya mengenai program C++. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dardo Michael, saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 988240512112123. Saya berasal dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia atau UNIBI. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas oleh dosen saya untuk membuat dan menjelaskan perhitungan dari rumus fisika, yang dimana rumusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat program menggunakan bahasa C++ untuk menentukan rumus fisika yang berada di bawah ini. Yang pertama ada cepat rampat gelombang, kemudian kedua energi potensial, ketiga energi kinetik, dan keempat rangkaian listrik. Adapun juga beberapa kriteria yang harus dicapai adalah menggunakan prosedur berparameter untuk memilih menu rumus, kemudian menggunakan function berparameter untuk memproses rumus sesuai menu pilihan, dan yang terakhir menggunakan perulangan untuk konfirmasi input data kembali. Baiklah, mari kita mulai saja untuk mengcodingnya. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sistematika penulisan untuk kode menjelaskan mengenai rumus kecepatan gelombang, energi potensial, energi kinetik, dan rangkaian listrik. Seperti biasa, kita akan menggunakan header, yaitu headernya adalah include iStream. Kemudian untuk penamaannya kita menggunakan using namespace std. Using name std. Oke, yang pertama saya akan mendeklarasikan rumus untuk menghitung kecepatan gelombang. Oke, tipe datanya adalah double menghitung kecepatan gelombang. Oke, di sini kita mengetahui bahwa rumus dari kecepatan gelombang itu adalah panjang gelombang dibagi periode gelombang. Sehingga saya akan memberikan inisialisasi saja, yaitu untuk panjang gelombang disingkat menjadi PAGE, itu PAGE, dan kemudian periode gelombang saya akan menyingkatnya menjadi PG. Sehingga kita buat di bawahnya adalah rumusnya double kecepatan gelombang adalah PAG dibagi PG. Oke, kita kembalikan kecepatan gelombang. Oke, sip. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama. Namun di sini ada yang kelupaan ya. Di sini ada seharusnya ini dulu. Oke, harusnya seperti ini dulu ya. Ini nanti untuk bagian kita mengisi input data dan juga output data yang akan kita masukkan. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan lagi rumus yang kedua, yaitu menghitung rumus energi potensial. Tipe datanya itu double. Kemudian kita buat keterangannya hitung energi potensial. Untuk rumus menghitung energi potensial yaitu adalah massa dikali gravitasi dikali tinggi. Untuk massa saya singkat menjadi M, gravitasi saya singkat menjadi G, dan tinggi saya singkat menjadi H. Oke, kita masuk aja tipe data double. Untuk massanya M, dan double gravitasi G, dan double tinggi yaitu adalah H. Jangan lupa kurung kurawal buka untuk memasukkan rumusnya. Double
energi potensial. Rumusnya adalah M dikali G dikali H. Oke, kita kembalikan lagi ke energi potensial. Selanjutnya, rumus yang ketiga, yaitu menghitung rumus energi kinetik. Untuk menghitung rumus ini, seperti biasa kita menggunakan tipe datanya double. Hitung energi kinetik. Oke, untuk menghitung energi kinetik, rumusnya adalah setengah dikali massa benda dikali kecepatan. Untuk setengah kita menggunakan inisialisasi 0,5, dan massa benda saya menggunakan inisialisasi MB, dan kecepatan saya menggunakan K. Baiklah, kita akan menginisialisasinya double. Yang setengah tidak perlu dideklarasikan di sini, di double ya, karena nanti akan ada deklarasinya sendiri di bagian rumusnya. Jadi kita masukkan saja untuk massa benda MB, kemudian double kecepatan K, kurung kurawal. Disinilah baru kita masukkan rumusnya. Oke, rumusnya adalah sama dengan seperti tadi silang 0,5. Di sinilah baru kita buat 0,5 setengahnya ya, dikali MB massa benda dikali kecepatan K. Oke, sudah, kita kembalikan lagi ke energi kinetik. Oke, mantap. Selanjutnya kita menghitung rumus rangkaian listrik. Oke, tipe datanya seperti biasa double. Hitung rangkaian listrik. Tipe datanya double juga, namun di sini saya menggunakan, karena di sini rumusnya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3, maka langsung aja kita inisialisasikan double R1, double R2, dan double R3. Bukan mobil ya, R3 bukan mobil. Oke, rumusnya adalah rangkaian listrik sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Oke, kita kembalikan lagi seperti biasa ke rangkaian listrik. Oke, sip. Setelah kita mendeklarasikan rumus-rumusnya, barulah kita masuk ke dalam main datanya gitu. Kita masukkan apa saja yang akan kita masukkan, apa saja yang kita inputkan, dan apa saja yang akan kita keluarkan gitu. Oke, kita lihat ya. Yang pertama saya karena di sini saya akan mendeklarasikan pilihan, dan juga saya akan mendeklarasikan mengenai sistem pengulangan gitu ya. Maka di sini yang pertama saya akan membuat deklarasinya itu sebentar. Saya akan membuat deklarasinya yaitu adalah karakter pilih dan karakter ulang. Pilih ini untuk nanti kita memilih nomor berapa atau menghitung rumus apa gitu ya. Dan kemudian yang kedua, karakter ulang itu untuk kita memasukkan antara pilih Y atau T. Jika Y kita input kembali data yang ingin kita masukkan, jika T tidak perlu masukkan atau sudah keluar gitu dari programnya. Oke, selanjutnya kita masukkan float
slot ini gunanya untuk kita memasukkan nilai data yang memiliki nilai data itu di belakangnya ada koma, misalnya kayak masukkan panjang gelombang, misalnya panjang gelombangnya kalau kita menggunakan double atau integer gitu ya, kita nggak bisa masukkan nilai angka 0, atau misalnya 5,9 gitu, kita nggak bisa kalau kita menggunakan integer. Nanti kita akan lihat seperti apa. Oke, lanjut dulu, kita akan mendeklarasikan floatnya. Yang pertama untuk panjang gelombang. Terakhir R1, R2, R3. Panjang gelombang dan periode gelombang itu untuk kita menginputkan jumlah atau nilai yang akan kita masukkan nanti ke sini, ke bagian sini ya. Kemudian massa, gravitasi, dan tinggi itu untuk menghitung atau menginput data dari energi potensial, yaitu yang ini. Oke. Kemudian yang ketiga, massa benda dan kecepatan. Ini kita untuk menginput data di rumus energi kinetik. Dan terakhir ada R1, R2, R3, jelas untuk memasukkan data rangkaian listrik. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan dulu terlebih dahulu judulnya atau pilihan-pilihannya, sehingga mungkin ini akan memakan waktu lama, maka mungkin timelapse lah salah satu caranya ya, biar tidak bosan teman-teman menunggunya. Dan juga saya sebelum saya melakukan timelapse, di sini ada penggunaan do dan while, yaitu do. Fungsinya do di sini adalah melakukan pengulangan nanti. While. Nah, ini nanti fungsinya untuk melakukan pengulangan. Oke, do dan while. Nah, di dalam do dan while ini kita akan masukkan data yang akan kita masukkan, atau data-data yang akan kita inputkan dan dikeluarkan. Oke, timelapse dimulai. Oke, sudah saya buat ya, ini tidak terlalu bagus cuman ya cukup lah. Oke, di sini saya sudah memberikan keterangan gitu ya. Pilih satu jika ingin menghitung rumus kecepatan gelombang, pilih 2 untuk menghitung rumus energi potensial, pilih 3 untuk menghitung energi kinetik, dan yang terakhir menghitung rumus rangkaian listrik. Nah, di sini masukkan pilihan Anda. Jika kalian pilih 1, 2, 3, 4, maka jika kita pilih 1, dia akan menghitung rumus kecepatan gelombang. Pilih 4, maka akan rangkaian listrik. Nah, oke, kita masuk aja ke switch. Switch itu adalah tipe data untuk memilih atau fungsional untuk memilih. Switch. Oke, switch pilih. Yang tadi yang di atas ini kan, pilih. Sini pilih. Oke. Mantap, kurang-kurang awal jangan lupa. Nah, disinilah kita masukkan nanti case 1, case 2, case 3 sampai case 4. Oke, kita langsung aja masuk ke case 1 ya. Case 1. Titik 2, bukan titik 2 koma, bukan titik 2. Oke. Oke, sudah. Kemudian cout, masukkan panjang gelombang. Oke, cin atau input panjang gelombang. Oke, satu lagi, cout, tampilkan, masukkan periode gelombang. Oke,
input nanti kita masukkan ke dalam periode gelombang. Oke. Di kali ini saya menggunakan void untuk menampilkan hasil dari perhitungan ini. Ya, void. Oke, kita akan buat void di sini yang baru karena untuk strukturnya void itu nggak boleh berada di awal atau juga di akhir sini. Oke, untuk void di sini ya seperti yang saya bilang tadi itu menampilkan perhitungan dari rumus yang sudah kita buat. Jadi kita hanya perlu menuliskan tampilkan energi potensial gitu kan, langsung ditampilkan lah hasilnya berapa gitu tanpa harus menghitung lagi rumusnya berapa. Nah, dengan adanya void, hal ini akan mempermudah kita. Jadi kita bisa langsung membuat void dengan catatan menampilkan rumus dari kecepatan gelombang contohnya. Oke, nah void yang pertama, selanjutnya kita buat Cout, maka kecepatan gelombangnya adalah sekian gitu. Nah, Cout lagi hitung kecepatan gelombang. Sip. Nah, contohnya seperti ini. Kita masukkan dulu ya. Contohnya langsung ke yang pertama. Kita langsung masukkan tampilkan kecepatan gelombang. Nah, tadi seperti dibilang ini rumusnya panjang pause lah, ibaratnya di pause. Nah, menampilkan kecepatan gelombang panjang gelombang, periode gelombang. Oke, sip. Oke, untuk selanjutnya mungkin ini akan sedikit lama ya. Maka dari itu untuk mempercepat penulisan saya akan time skip lagi sehingga langsung di hasilnya saja, nanti bisa tinggal kita running dan compile saja. Oke, time lapse dimulai lagi.
karena saya sudah menyelesaikan inputan data case 1, case 2, dan case 3 dan 4, switch itu ada pasangannya namanya default. Itulah pasangan dari switch, yaitu dimana default itu jika misalnya kita masukkan angka selain 1, 2, 3, dan 4, maka default yang akan keluar gitu. Jadi default yang akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Contohnya seperti ini aja nih, kita langsung ke contohnya aja. Sorry ada yang kelebihan sepertinya kawan-kawan. Oke, sudah. Nah, kalau default di sini fungsinya adalah untuk default. Oke, default titik 2 cout. Anda jangan lupa enternya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya karena ini sudah selesai untuk defaultnya ini, selanjutnya kita akan mengisi bagian pengulangan atau do dan while. Oke, di sini saya akan memasukkan cout ini gunanya untuk menanyakan kembali gitu, apakah Anda ingin memasukkan data lagi, apakah Anda ingin memasukkan atau menjumlah lagi. Nah, fungsinya itu adalah ini. Jadi jika Anda memilih Y atau T, jika Anda memilih Y, maka kita akan mengulang lagi gitu untuk menghitung lagi pilihan-pilihan ini gitu. Namun jika T, kita akan langsung keluar dari program. Itu jelasnya lah, itu mudahnya. Nah, namun tidak semudah itu gitu langsung Y atau T gitu, tidak semudah. Ada yang perlu dideklarasikan juga, yaitu di while-nya. Di while kita perlu mendeklarasikan ulang sama dengan, kalau misalnya ada mungkin orang yang malas pakai huruf besar gitu ya, bisa pakai huruf kecil juga bisa, yaitu masukkan Y aja. Nah, ada juga kalau misalnya ada orang yang rajin gitu ya, nah ini juga bisa nih, Y besar. Nah, seperti inilah. Oke, nah kita coba aja langsung kali ya, siapa tahu bisa gitu. Kita compile run, apakah bisa saudara-saudara? Oke, nampaknya bisa ya guys ya. Kita coba pilih misalnya nomor 1 deh, 1. Oke, menghitung kecepatan gelombang, masukkan panjang gelombang 3, 4. Nah, maka kecepatan gelombangnya adalah 0,75. Nah, apakah Anda ingin input kembali atau menghitung kembali? Jika Y, maka akan menghitung kembali, atau T akan menghitung kembali atau langsung keluar gitu. Kita coba dulu yang Y. Kita Y kecil ya. Oke, kecil. Nah, dia kembali lagi kan menghitung ke 4 jenis rumus fisika lagi. Misalnya nomor 2. Oke, menghitung energi potensial. Masukkan nilai masnya taruhlah 5. Gravitasinya 6. Tingginya 9 deh. Maka energi potensialnya adalah 278. Nah, sekarang aku ini rajin nih, jadi aku masukin hurufnya itu Y besar atau Y tegak, Y gitu ya. Ini juga bisa. Kita input lagi Y. Nah, dia kembali lagi untuk menghitung lagi. Coba kita nomor 3. Menghitung energi kinetik, masukkan nilai massa bendanya. Misalnya kita masukkan nomor massa bendanya 9, kecepatannya 8, hasilnya maka energi kinetiknya adalah 36. Namun jika Anda ingin langsung keluar gitu ya, ya udah langsung aja tekan T, maka dia akan langsung keluar. Oke, langsung kita set. Nah, udah. Nah, itulah akhirnya bagaimana saya membuat program ini ya. Cuman ada yang perlu dipoles ya di sini ya. Ada yang perlu dipoles di sini, yaitu kan seperti tadi nih, misalnya kita compile dan run gitu ya. Tapi pas kita pilih 1, terus masukkan nilai gelombangnya 7, kan hasilnya segini gitu ya kan. Ketika dia
dia ada di bawahnya gitu loh. Pinginnya kan langsung dihilangin yang atasnya gitu, langsung kita ngitung kembali aja yang lain. Cuman kalau bisa yang lamanya biar jangan memenuhi barisan, pingin dihilangin yang pertamanya nih bisa gitu ya. Kita masukin aja berapa, nggak ada kan tuh, misalkan skin 6, maaf bilang lagi tidak ada dalam program ini, jadi cuma ada sampai 4. Kalau bisa 6 ya keluar ini gitu, tapi itulah default ini tuh ini tidak oke, keluar. Nah, untuk menjawab dari permasalahan tadi, maka yang perlu ditambahin di sini adalah sistem clear atau sistem CLS di awal dulu. Sistem CLS. Oke, mantap. Kita kopas aja ini ya. Kita kopas. Taruh di setiap case karena kita akan menghapus di setiap case-nya nanti. Oke. Sip. Kita compile dan run. Kita coba bisa nomor 2, 4, 5, 6. Oke. Y. Nah, dia kan langsung menghapuskan apa yang sudah tadi dia ini kan. Nah, itulah gunanya sistem clear screen atau sistem CLS. Oke, kita taruhlah nomor 1 aja. Atau nomor 4 tadi belum, nomor 4 sama sekali belum. Cobain, siapa tahu ada yang nggak bisa. 7, 8, 9. Mantap, maka hasil rangkaian listriknya adalah 23. Oke, inilah hasilnya. Hasil dari program yang sudah kita buat. Nah, di sini ada ketentuannya yang seperti saya tadi bilang bahwa membuat program menggunakan bahasa C++ untuk menentukan rumus fisika di bawah ini: cepat, rambat gelombang, energi potensial, energi kinetik, rangkaian listrik. Dengan ketentuan menggunakan prosedur berparameter untuk memilih menu rumus atau tampilkan rumus yang digunakan. Seperti yang ini. Tampilkan rumus yang akan digunakan, yaitu adalah ini. Oke, sudah ada. Kemudian menggunakan function berparameter untuk memproses rumus sesuai menu pilihan, yaitu adalah ini, switch ini. Oke, mantap. Kemudian yang terakhir menggunakan perulangan untuk konfirmasi apakah perulangan akan diulang Y atau T. Jika jawab Y maka akan menampilkan kembali menu rumus fisika. Jika jawab T maka keluar dari program. Oke, itulah ini, do dan while ini, perulangan. Oke, mungkin cukup sekian hasil program yang saya boleh buat. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar, saya juga masih belum terlalu paham ya mengenai C++ ini, namun saya mencoba untuk mengerti dan saya juga mencoba untuk belajar setiap harinya untuk menambah skill saya. Mungkin cukup sekian yang boleh saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penyampaian yang bertele-tele. Sekian dan terima kasih.